Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pajak Entitas Syariah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Rosita Salsabila, lalu yang kedua ada Muhammad Rizky Maulana, yang ketiga ada Inneke Jelita Insyani, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Salsabila Irma Reswa. Langsung saja kepada rekan saya persilahkan. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut dengan PPh Badan. Pengusaha tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pajak badan atau pajak perusahaan. Jenis pajak ini dikenakan atas penghasilan suatu badan atau perusahaan yang biasanya sangat berbeda-beda, tergantung bidang dan kebijakan usahanya. Karena penerapannya yang sangat luas dan tergantung dari sumber usahanya yang digeluti, kalian wajib memahami bagaimana pengertian dan ketentuan pajak penghasilan badan atau PPh Badan ini. Setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan PPh Badan seperti berapa tarif PPh Badan, bagaimana cara menghitung PPh Badan, serta contoh perhitungannya yang akan lebih mudah dipahami melalui contoh perhitungan PPh Badan. Pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut dengan PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan atau yang biasa disebut UU PPh. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada subjek PPh Badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh Badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetorkan ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut dengan UU KUP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua perseroan lainnya, yang ketiga badan usaha milik negara atau yang biasa kita kenal sebagai BUMN, yang keempat badan usaha milik daerah atau yang biasa disebut BUMD, yang kelima badan usaha milik desa atau yang disebut sebagai BUMDes, dan yang keenam ada firma, yang ketujuh ada kongsi, yang kedelapan ada koperasi, yang kesembilan ada dana pensiun, yang kesepuluh ada persekutuan, yang ke-11 ada perkumpulan, yang ke-12 ada yayasan, yang ke-13 organisasi masyarakat, yang ke-14 ada organisasi sosial politik, yang ke-15 ada organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan objek PPh Badan dan jenis pajak penghasilan PPh yang dikenakan pada badan atau PPh Badan. Yang pertama, objek PPh Badan. Objek PPh Badan sendiri adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan bagi subjek badan dalam negeri. Yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi yang pertama, hadiah dari kegiatan dan penghargaan. Yang kedua, laba usaha. Yang ketiga, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang kelima, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang keenam, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kedelapan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian jenis pajak penghasilan PPh yang dikenakan pada badan atau PPh Badan. Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan atau PPh Badan yang harus dibayarkan
dan dilaporkan oleh perusahaan atau BP badan diantaranya. Yang pertama yang A, pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa, kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Yang B, pajak penghasilan pasal 22. PPh 22 mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan trade dengan ekspor, impor maupun reimpor. Untuk lebih spesifik aturan PPh impor, hal ini diatur dalam pasal 22 ayat 1. Yang C, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada yang pertama, transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham. Yang kedua, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Yang ketiga, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer pengguna atau jasa. Kemudian yang D, pajak penghasilan 25. PPh pasal 25 mengatur atas angsuran yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri dan dibolehkan dikreditkan. Yang E, pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang F, pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit yang pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan, maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh badan dilaporkan. Yang G, pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan yang bergerak pada yang pertama sektor pelayaran atau penerbangan internasional, yang kedua perusahaan asuransi luar negeri, yang ketiga pengeboran minyak, gas, dan geothermal, yang keempat perusahaan dagang asing, yang kelima perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serahguna. Kemudian yang H, yang terakhir, pajak penghasilan ayat 4 ayat 2, bunga deposit dan tabungannya lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, bunga undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Inake Jelita dengan NIM 190. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat PPN. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP. Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Yang kedua ada pajak penjualan barang mewah atau biasa disingkat PPNBM. Pajak penjualan barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peraturan tentang pajak penghasilan badan. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan, antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Terima kasih. Selanjutnya ada mekanisme perhitungan PPh badan dan contoh perhitungan PPh badan. Berikut adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan yang harus diketahui sebelum cara menghitung pajak penghasilan badan. Yang pertama, penghasilan kena pajak.
di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami oleh badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara terus-menerus atau secara berturut-turut. Lalu yang kedua ada penghitungan pajak penghasilan terutang. Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah sebesar 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak dapat lebih rendah dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki sedikitnya 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut. Misalnya, PT Mentari Harapan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 2 miliar. Maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali dengan 2 miliar. Hasilnya adalah 500 juta. Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan pajak penghasilan yang bersifat final tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, slide terakhir ada tarif PPh badan. Perlu dipahami, pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya sejak tahun 2020 melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh badan diturunkan. Bill ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selama ini tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui Bill baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni 22% berlaku pada 2020 dan 2021, 20% mulai berlaku pada 2022, lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka atau TBK menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021, lalu 17% mulai pada 2023. Tapi penurunan tarif PPh badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini adalah ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Setiap pihak di dalam perseroan terbuka atau PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan atau disetor penuh. Lalu yang ketiga, saham yang diperdagangkan dan disetor pada Bursa Efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu sedikitnya 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Dan yang terakhir, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.